Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andri Setiawan dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan pembelajaran 1 terlebih dahulu, yaitu sistem reproduksi pada manusia. A. Pembelahan sel. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami terlebih dahulu pembelahan sel. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa manusia berasal dari satu sel, dan sel tersebut akan mengalami pembelahan. Sehingga pada manusia saat dewasa, sel tersebut dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel membelah, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel dibagikan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak sekaligus. B. Struktur sistem reproduksi manusia. 1. Organ pada laki-laki. Di antaranya adalah penis, skrotum, epididymis, vas deferens, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. 2. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma. 3. Organ reproduksi pada wanita. Di antaranya adalah vagina, ovum, saluran telur, infundibulum, dan lain-lain. 4. Oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan sel telur atau ovum yang di dalam suatu organ, yaitu disebut dengan ovarium. 5. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, atau sel-sel epitel lainnya yang menyusun dinding rahim. Dan yang keenam, fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur dan akan membentuk zigot. Sekian pembelajaran 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan biji tertutup. Contohnya adalah pohon mangga, pohon pisang, pohon padi, jagung, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Pada tumbuhan ini dapat dilakukan dengan 2 cara perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan, sedangkan generatif merupakan perkembangbiakan yang dihasilkan dengan cara fertilisasi. 2. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan biji tertutup. Contohnya adalah pakis, pohon pinus, pohon ginggo, dan lain-lain. Meskipun tidak memiliki bunga, tumbuhan ini juga dapat melakukan 2 cara yang tadi. Karena tumbuhan ini memiliki alat perkembangbiakan yang disebut dengan strobilus. 3. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Meskipun tidak memiliki bunga, tumbuhan paku juga dapat berkembang biak dengan melakukan generatif karena memiliki kotak spora.
4. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga dapat melakukan dengan cara generatif karena memiliki kotak spora juga. Dan yang kelima adalah teknologi perkembangbiakan. Di antaranya adalah vertikultur, hidroponik, kultur jaringan tumbuhan. Perkembangbiakan pada hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual diantaranya adalah partenogenesis, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Yang seksual adalah ovipar atau hewan bertelur, vivipar hewan melahirkan, dan ovipar hewan keduanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dewi, kelas 9B. Di sini saya akan memaparkan materi bab 1 dan bab 2 kelas 9 secara garis besar atau intisarinya saja. Untuk yang pertama, bab 1 yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pada bab 1 ini berisi tentang materi yang pertama, pembelahan sel, yaitu ada pembelahan mitosis yang menghasilkan dua sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan sel induk. Dan yang kedua ada pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel anakan yang hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Lalu pembahasan yang kedua yaitu sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama pada laki-laki, organ reproduksinya yaitu penis, skrotum, testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Pada sistem reproduksi laki-laki terdapat proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma di dalam testis. Yang kedua pada perempuan, organ reproduksinya yaitu ovarium, tuba fallopi, rahim, dan vagina. Pada sistem reproduksi perempuan terdapat beberapa proses, di antaranya yaitu ada oogenesis, siklus menstruasi, proses fertilisasi, dan yang terakhir proses kehamilan. Pada akhir bab 1 ini diuraikan beberapa penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Di antaranya HIV atau AIDS, sifilis, herpes, keputihan, juga epididymitis. Upaya pencegahannya yaitu dengan selalu menjaga kebersihan organ reproduksi, hindari penggunaan produk kesehatan yang berbahaya, serta rajin olahraga dan mengonsumsi banyak buah dan sayur. Kemudian selanjutnya bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada bab 2 ini berisi tentang materi yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan angiospermae, gymnospermae, tumbuhan paku, dan lumut. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara vegetatif, yaitu proses atau perkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi, dan vegetatif generatif yaitu perkembangbiakan dengan melalui proses fertilisasi. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan angiospermae yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Sedangkan vegetatif buatannya yaitu dengan cara mencangkok, menyetek, merunduk, mengenten, dan okulasi. Perkembangbiakan generatifnya yaitu dengan organ bunga.
putik sebagai betina, dan benang sari sebagai jantan. Prosesnya dimulai dari penyerbukan yang dibantu oleh angin, lebah, burung, kelelawar, juga manusia. Lalu pembuahan atau fertilisasi, lalu proses penyebaran biji yang dibantu oleh angin, air, manusia, juga hewan. Kemudian, pada perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae, paku dan lumut secara generatifnya menggunakan spora. Manusia juga mengembangkan beberapa teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan, di antaranya hidroponik, veltikultur, dan kultur jaringan. Materi yang kedua yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan secara aseksual yaitu dengan membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis, dan regenerasi. Perkembangbiakan seksualnya yaitu dengan melalui fertilisasi, sehingga ada ovipar, hewan bertelur, pipipar, hewan melahirkan, dan ovopipipar, hewan bertelur dan melahirkan. Dalam perkembangbiakan hewan, manusia juga mengembangkan beberapa teknologi, di antaranya ada cloning, inseminasi buatan atau kawin suntik, dan ada teknologi perkawinan silang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Nisaningrum, kelas 9A, nomor urut absen 21. Untuk memenuhi tugas PTS mata pelajaran IPA, saya akan menjelaskan mengenai intisari atau rangkuman dari bab 1 dan bab 2, yang mana pada bab 1 berisi tentang sistem reproduksi manusia dan bab 2 berisi tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai intisari dari bab 1. Materi pokok sistem reproduksi manusia terbagi menjadi beberapa submateri, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sebelumnya ada terjadi pada pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kedua, organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper. Ketiga, organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terdiri dari ovarium, infundibulum, rahim atau uterus, endometrium, vagina, serviks. Keempat, fertilasi dan kehamilan. Fertilasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Fertilasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Setelah kita berbicara mengenai intisari dari bab 1, kita lanjut dengan intisari dari bab 2. Setiap makhluk hidup melakukan perkembangbiakan untuk memperbanyak
dan melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses pembuahan atau fertilasi, sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak disertai proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi secara seksual atau kawin pada tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji melibatkan alat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam bentuk penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan terjadi secara tidak kawin atau aseksual, yaitu terjadi melalui campur tangan manusia. Reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan terdiri dari reproduksi pada hewan secara generatif dan reproduksi secara hewan vegetatif. Hewan tingkat tinggi umumnya berkembang biak secara generatif, sedangkan hewan tingkat rendah umumnya berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi tiga, yaitu ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Ciri mereka tersebut mempunyai ciri-ciri perkembangbiakannya yang berbeda dengan satu sama lain. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa didahului peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi tiga, yaitu pertunasan, fragmentasi, dan membelah diri. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya, dalam penjelasan saya banyak kurangnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.